itu tadi bahasa Vicky. Bang, tolong berikan rasa yang sama. Apa yang saya rasakan, berikan rasa yang sama kepada Angel Elga. Jadi artinya saya percaya Bang Rasman dengan Bang Sunan bisa memberikan rasa yang sama. Jadi artinya bagaimanapun caranya, yang penting si Vicky masuk tahanan, Angel juga harus masuk gitulah ya. Supaya impas. Makanya tadi ada wartawan nanya saya, Bang, bagaimana kalau didamaikan? Mereka kan tahu saya lebih suka mendamaikan orang. Tapi ini permintaan Vicky. Kita itu bertindak untuk dan atas nama klien. Vicky bilang harus itu mau dia, ya udah kita akan upayakan. Tapi itu tadi Angel nih nyerempet lagi gitu. Nah kan ini kan fitnah lagi sama kita. Kalau misalnya mengatakan ada menyuruh orang ngasih duit dolar, saya sampai bilang ke media, saya tidak pernah mengasih dolar. Yang ada saya pernah dibayar dengan dolar mengenai perkara. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Sekarang Vicky ini begini. Vicky ini teman saya, ke kantor saya bolak-balik. Nah dulu sebelum dia menikah dengan Angel, saya pernah tanya, Vic, you udah fix untuk nikah? Dia bilang udah Bang. Nah terus saya ketemu dengan Angel salah satu tempat di Jakarta Selatan, kami ngobrol. Nah saya tanya juga, dia ya sudah bulat untuk menikah dengan Vicky. Tiba-tiba ketika mereka akan meresmikan pernikahan mereka, itu kan heboh itu. Sampai ya ada banyak lah yang saya. Nah salah satu yang mengagetkan saya itu adalah ternyata Vicky sampai terjun dari helikopter. Saya di situ waktu datang terkaget, luar biasa banget di mata seorang Vicky, seorang Angel gitu. Apakah ini sudah betul-betul bulat gitu? Saya memang masih ada pertanyaan. Betul, waktu itu bukan untuk settingan itu. Pikiran saya. Enggak, itu benaran. Dan dia hampir kecelakaan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Vicky menggerebek kediaman mereka? Vicky melihat ada laki-laki lain di dalam kamar, dan itu dapat dilihat di beberapa media. Lalu kemudian Vicky ngadu ke saya, betapa sakitnya hatinya. Nah, ini diproses. Tetapi yang tidak adil itu justru laporan Vicky di SP3, laporan Angel yang naik. Kita mendapat informasi katanya, mudah-mudahan ini tidak benar ya, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kita menduga katanya ada orang penting di Mabes Polri yang backup. Nah itu yang sedang saya cari tahu sekarang. Dan kami ini menangani berdua dengan Adinda Sunan Kalijaga. Jadi kita sedang lacak siapa orang yang membackup Angel ini. Oke, jadi ada main dengan petinggi di Mabes Polri gitu maksudnya si Angel ini. Kita duga seperti itu, info yang beredar gitu. Tapi saya bilang sama Adinda Sunan, kita akan cek. Karena saya yakin itu tidak akan terjadi. Makanya sekarang kita buat laporan bahwa Angel juga kita lihat di channel Angel Elganya, di konten dia kita lihat ada beberapa kalimat-kalimat yang menjustifikasi. Contoh dia mengatakan bahwa Vicky itu pembohong. Dia harus buktikan kapan Vicky pembohong, siapa yang dibohongi, kan gitu ya, dan kapan berbohong. Tapi kemudian katanya Vicky itu berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini jelas arahnya itu adalah asusila atau perzinahan atau penjahat kelamin misalnya. Maaf nih, itu harus bisa dia buktikan. Di mana Vicky berbuat maksiat, dengan siapa dia berbuat maksiat, siapa korbannya. Sampai sekarang tidak ada. Tapi saya dengar katanya si, kalau nggak salah lihat juga di channel si Angel bilang bahwa si Vicky ini masuk penjara ya karena jebakan dia sendiri ketika penggerebekan waktu itu yang rame-rame itu. Si ini yang saya dengar sih, bisa nanti konfirmasi abang dari versi Vicky-nya bahwa Vicky ini membuat apa sih keramaian palsu lah istilahnya, bahwa si Angel dengan selingkuh dengan sini, ternyata saat penggerebekan di kamar ternyata si Angelnya sebenarnya nggak ada di sana. Bukan. Jadi Vicky itu cerita ke saya, Bang, sebenarnya itu adik saya sudah 1 minggu mengintip, dia mengintai kediaman Angel, dan setiap malam itu laki-laki itu masuk, dia nggak tahu siapa gitu,
tapi kadang naik mobil, kadang naik motor. Nah, laporlah dia ke Vicky. Setelah itu Vicky menggerebek gitu. Nah, kemudian dibawalah media. Nah, lalu kemudian dia melihat bagaimana Angel ternyata berduaan di kamar itu, di kamar ya. Iya. Angel beralasan karena takut masuk ke kamar. Oke. Kok masuk ke kamar? Kan ada sopir katanya di rumah. Kenapa nggak gabung aja dengan itu? Kenapa masuk ke kamar? Nah, kemudian menurut laporan adiknya Vicky, Baby, yang berkunjung ke kantor saya dengan ibundanya Vicky dari Turki langsung datang ke kantor saya membawa data-data tambahan. Itu lampu dalam keadaan mati, gelap gitu. Oke. Nah, kenapa? Harusnya kan kalau ketakutan hidupin lampu. Katanya dengar berisik luar, ya buka dong gorden, kelihatan. Kan Jadi- gitu. Jadi kalau memang ini dianggap sebagai sebuah jebakan, tidak. Vicky itu sudah mengatakan ke saya, itu sudah diintai. Hanya saja saya katakan ke Vicky, Vic, kalau dalam undang-undang yang diatur, karena kita menganut sistem style Europe kontinental, Apa itu, Pak? hukum Belanda, hukum Eropa, maka kita tidak seperti hukumnya Timur Tengah atau Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu sudah dirajam, itu sudah dicambuk, kan gitu. Iya. Tidak boleh gitu, karena agama mengatur bahwa kalau suami meninggalkan rumah dan seseorang itu masih berstatus sebagai istri yang sah, maka dia wajib menjaga kehormatannya. Oke. Kalau berduaan di kamar itu sudah tidak menjaga kehormatan. Tapi ini tadi Vicky-nya ini mungkin ya silap bahwa dia ada media, kemudian Angel melaporkan tentang pencemaran nama baik. Oke. Tapi Nah, berarti Vicky berharap, Oke. mungkin doa Vicky nih, dia berharap sakit banget sekarang yang dia rasakan. Lalu dia titip pesan ke Adinda Sunan Kalijaga bahwa tolonglah diberikan rasa yang sama. Sampaikan salam ke Bang Rasman. Adinda Sunan kontak saya, kita komunikasi dengan keluarga Vicky. Lalu kemudian saya ikut di dalam. Nah, bahasa Sunan dan saya satu. Kalau harapan dari Vicky jelas merasakan rasa yang sama, maksudnya memberikan rasa yang sama. Apa yang dirasakan Vicky hari ini, betapa dinginnya di balik jeruji besi, juga Vicky berharap Angel merasakan hal yang sama, juga menghuni jeruji besi. Oke, berarti Ketika diserahkan ke saya YouTube itu, saya lihat satu persatu. Oh, saya menemukan bahwa saya meyakini bahwa unsurnya jelas, ya patut diduga keras ya, karena itu nanti penyidik, bahwa Angel bisa terjerat dengan kasus ini. Oh, jadi Dan artinya kalau ada nanti orang yang backing Vicky, ini kasus kita kawal. Kalau itu petinggi Mabes Polri misalnya, kita akan laporkan ke yang berwenang, kan gampang. Lapor kemana? Bisa misalnya kita lapor ke ke Propam. Kalau kita lihat penyidikannya tidak benar, kita lapor ke Wasidik. Kalau kita lihat nggak benar juga, kita lapor ke Kapolri. Nggak benar juga, kita lapor ke Kompolnas. Nggak juga ke DPR RI. Pokoknya kita akan ikuti sampai selesai. sampai seserius itu, Bang. Iya. Karena menurut saya bahwa apa yang dirasakan Vicky hari ini, dia benar-benar terzolimi. Dia telah membela hak dia sebagai seorang suami. Ingat, waktu itu Vicky adalah suami resmi dari Angel Elga. Nah, sekarang Angel mengatakan bahwa tadi saya ditanya wartawan, katanya Angel sebelum kami membuat laporan dengan Sunan, pengacara sebelah katanya sebelum buat laporan itu, pengacara itu menyuruh seseorang untuk bertemu dengan orangnya Angel, katanya untuk bertemu kemudian memberi dolar. Nah, orang sebelah itu kan sudah terjawab, saya dengan Sunan. Oke. Kalau sebelum membuat laporan, kalau Ramdan menangani laporan Angel. Oke. Nah, sekarang yang buat laporan Sunan, saya. Kami kuasa pelapor, Baby kuasa pelapor, pengacaranya saya dengan Sunan. Saya tidak pernah menyuruh orang ketemu Angel. Saya akan cross check ke Adinda Sunan, benar atau tidak. Begitu tidak, mungkin kami juga buat laporan. Ya, oke. Kita lihat nanti unsurnya seperti apa. Jadi memang yang aneh menurut saya Angel ini adalah dia kok hari ini mengatakan
Orang semua tahu kok, banyak korban-korban Vicky. Loh, you kalau tahu bahwa Vicky itu orang jahat, penipu, pembohong, berbuat maksiat, ngapain kawin? Sekarang setelah tidak bersama lagi, diungkap semua kejelekannya, kan nggak wajar. Vicky nggak pernah ungkap kejelekan dia kok. Orang juga tahu Angel dulu mulai tenar dengan siapa? Kan dia istri dari siapa? Angel dulu kan istri dari apa namanya? Raja dangdut kita kan? Pak Rhoma Irama. Oh, oke. Setelah itu dia beberapa tahun nggak pernah muncul di publik. Informasi yang kita dengar, dia menikah lagi, ya kan? Nah, lalu kemudian naik dengan Vicky, naiklah nama dia lagi. Kok sejelek-jelek Vicky itu adalah mantan suami dia, nggak baik. Orang akan berpikir, yuk ini kalau dikawini nanti. Saya jadi takut kalau saya pria. Ini kalau kawin semua kejelekan kita akan diungkap. Gitu. Nah ini yang menurut saya simpati dulu. Vicky itu ketika bermasalah hukum yang pertama dengan Zaskia Gotik, itu Vicky itu banyak dibully. Sekarang Vicky itu banyak didukung netizen karena dia membela hak dia sebagai seorang suami. Oke, Bang, apa pesan si Vicky saat Abang sekarang menjadi pengacaranya, dan kapan terakhir ketemu sama Vicky? Iya, Ketemu langsung di komunikasi tahanan dengan Sunan juga. Jadi Vicky itu tadi bahasa Vicky, Bang, tolong berikan rasa yang sama. Apa yang saya rasakan, berikan rasa yang sama kepada Angel Elga. Jadi artinya Saya percaya Bang Rasman dengan Bang Sunan bisa memberikan rasa yang sama. Jadi artinya bagaimanapun caranya, yang penting si Vicky masuk tahanan, Angel juga harus masuk gitulah ya. Supaya impas. Makanya tadi ada wartawan nanya saya, Bang, bagaimana kalau didamaikan? Mereka kan tahu saya lebih suka mendamaikan orang. Tapi ini permintaan Vicky. Kita itu bertindak untuk dan atas nama klien. Vicky bilang harus itu mau dia, ya udah kita akan upayakan. Tapi itu tadi Angel nih nyerempet lagi gitu. Nah kan ini kan fitnah lagi sama kita. Kalau misalnya mengatakan ada menyuruh orang ngasih duit dolar, saya sampai bilang ke media, saya tidak pernah mengasih dolar. Yang ada saya pernah dibayar dengan dolar menangani perkara. Nah, jadi Tapi itu yang ngomong kan pengacaranya, bukan si Elga kan? Elga. Oh, Elga yang ngomong. Angel Elga. Berarti Dia kemarin live di salah satu TV swasta, keluar dari TV itu dia diwawancara, dia ngomong itu. oke, berarti apa akan melaporkannya, itu menjadi tambahan Dia laporan nggak nanti. sebut kami, Oke. orang sebelah. Orang sebelah. Nah, ahli nanti akan kami panggil. Oke, mungkin tetangganya Orang kan dimaksud. sebelah, orang sebelah itu jadi pengacara sebelah sebelum melaporkan itu sudah menyuruh orang untuk ketemu orang saya, kata dia, orangnya dia. Jadi pengacara katakan saya punya orang, saya suruh ketemu dengan orangnya dia. Oke. Kemudian mau ketemu terus mau kasih dolar. Terus Angel bilang, udah bilang sama yang mau ketemu saya itu kasih aja dolarnya sama orang yang ditipu atau yang dibohongi oleh Angel. Nah, itu kan justifikasi lagi gitu. Benar. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi urusan Angel ini mungkin bisa panjang dan berlarut.